Dulu, dia dianggap sebagai simbol hijrah paling fenomenal di internet. Seorang perempuan yang pernah besar di industri hiburan dewasa internasional, lalu memutuskan memeluk Islam dan memulai hidup baru. Kisahnya dipuji, perjalanannya dibagikan di mana-mana. Bahkan tidak sedikit tokoh agama dan kreator konten dakwah yang mengangkatnya sebagai bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Namun kini, sosok yang sama justru kembali menjadi perdebatan. Sebagian masih mendukungnya, sebagian lain mulai mempertanyakan perjalanan yang dulu mereka rayakan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dengan Nurai Istiqbal, perempuan yang sebelumnya dikenal dunia sebagai Ray Lil Black? Untuk memahami mengapa kisah ini begitu menyita perhatian publik, kita harus kembali ke masa sebelum ia dikenal sebagai mualaf. Nama Ray Lil Black bukanlah nama kecil di dunia hiburan dewasa internasional. Perempuan asal Osaka, Jepang, yang memiliki nama asli Kae Asakura itu mulai dikenal luas sejak tahun 2018. Dalam waktu singkat, namanya berkembang menjadi salah satu figur populer dengan jutaan pengikut di berbagai platform digital. Popularitasnya menembus banyak negara dan membuatnya mendapatkan berbagai nominasi penghargaan di industri yang membesarkan namanya. Bagi banyak orang yang mengikuti perjalanan karirnya saat itu, Ray Lil Black identik dengan dunia yang sangat jauh dari citra seorang figur religius. Karena itulah, ketika pada tahun 2025 ia mengumumkan telah memeluk Islam, publik benar-benar terkejut. Kabar itu menyebar sangat cepat. Ia memperkenalkan nama baru, Nurai Istiqbal. Dalam sejumlah wawancara dan podcast, ia menceritakan bagaimana proses tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan hasil pencarian panjang tentang makna hidup dan ketenangan batin. Nurai mengaku ingin memulai kehidupan yang baru. Ia ingin menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. People can judge, but for me, only one who can judge is Allah. Like, oh, people judge me and then, okay, judge me. It's okay, because you don't know anything. Did you see all my life, what I did? Good things that I did? No. You only saw and judge me by what guys saw on the phone that I post, somebody post. That judgment is based on what they see, but not the truth. The truth only the Allah only knows. I don't check comments. Because you know what people say because you open it. If you don't open it, you never know. I'm like, okay, people love me, and if I don't open, I don't know that people are hating me. You're not curious to know what they say about you? I don't care. It was not pleasant. Of course, like for example, like after I became Muslimah, of course, even men and women ask me, oh, you are doing this just to get attention. You just want money from all the Muslim people. I was so shocked because I really believed and studied 6 months before. And I took Shahada because I was so sure about my faith. And I didn't say anybody that I took Shahada because it was so personal. But the people didn't believe. And it was hard, but people don't need to believe me because Allah knows my intention. Pernyataan-pernyataan itulah yang kemudian membuat banyak orang tersentuh. Di Indonesia, namanya mendadak viral. Potongan video saat ia belajar tentang Islam, mengenakan hijab, mengunjungi masjid, hingga berbicara mengenai pengalaman spiritualnya beredar luas di media sosial. Banyak netizen memberikan dukungan, tidak sedikit yang menyebut kisahnya sebagai salah satu cerita hijrah paling inspiratif di era digital. Bahkan beberapa ustadz, pendakwah, dan kreator dakwah ikut mengulas perjalanannya. Bukan karena masa lalunya, melainkan karena keberaniannya mengambil langkah besar yang dianggap tidak mudah. Saat itu, Nurai seolah menjadi simbol harapan bahwa siapapun bisa berubah, bahwa masa lalu tidak selalu menentukan masa depan, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Namun seiring berjalannya waktu, realitas ternyata tidak sesederhana narasi yang berkembang di media sosial. Beberapa bulan setelah menjadi mualaf, publik mulai memperhatikan perubahan pada unggahan Nurai.
Sebagian netizen menyoroti fakta bahwa ia tidak lagi selalu tampil berhijab seperti pada masa awal perjalanannya. Dari sinilah diskusi mulai muncul. Sebagian orang menganggap perubahan tersebut sebagai hal yang wajar. Mereka menilai proses spiritual seseorang tidak bisa diukur hanya dari penampilan luar. Namun sebagian lainnya mulai mempertanyakan konsistensi perjalanan yang selama ini diperlihatkan kepada publik. Perdebatan semakin ramai ketika potongan video dan unggahan media sosialnya kembali viral. Menanggapi hal itu, Nurai memberikan penjelasannya sendiri. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berjanji akan mengenakan hijab 100% sepanjang waktu. Menurutnya, perjalanan spiritual adalah proses yang panjang dan tidak bisa disederhanakan hanya dari satu aspek penampilan. Baginya, menjadi mualaf bukanlah garis akhir. Justru itu adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. So today, let me talk about the hijab situation on me. So many people are like, you're going back, you just playing with the religion, but I am not playing with the religion. I was never 100% hijabi at the beginning, and I said it in podcast. I have never said I am fully covered 100% hijab all the time. I never said that. I really tried, and but it was never 100%. I was never 100% hijab. But social media is what you want to see and what I am showing only. So I really tried not to show anything other than fully covered, so that made people misunderstood that I am fully hijabi all the time, and you guys made up like I am the example of Muslim, which I am not. I am a sinner. I am not perfect. I have been saying it. I have been saying that I'm not perfect, and Islam is a journey. When people ask me about hijab, I say, today I am covered, but the imam goes up and down, and someday I cannot, and someday I will not be able to cover sometime. I keep saying it, but you guys don't listen. You only see the social media, and then you judged and made an assumption about me that I am perfect Muslim who is covered all the time. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan dua kelompok besar di media sosial. Kelompok pertama memilih untuk terus mendukungnya. Mereka berpendapat bahwa setiap orang memiliki ritme belajar yang berbeda. Tidak ada perubahan besar yang terjadi secara instan, termasuk dalam urusan keyakinan dan kehidupan pribadi. Sementara kelompok kedua bersikap lebih skeptis. Mereka menilai apa yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perjalanan yang dulu dipuji ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Disinilah sebenarnya letak inti dari fenomena Nurai Istiqbal. Bukan sekadar soal hijab, bukan pula soal masa lalunya sebagai Ray Lil Black, melainkan tentang bagaimana masyarakat seringkali memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap seseorang yang sedang berubah. Ketika seorang figur publik memutuskan hijrah di depan jutaan pasang mata, setiap langkahnya akan diamati, setiap keputusan akan dibahas, dan setiap perubahan akan memunculkan penilaian yang berbeda-beda. Padahal, di balik semua sorotan itu, Nurai tetaplah seorang manusia yang sedang menjalani proses hidupnya sendiri. Proses yang mungkin tidak sempurna. Proses yang mungkin tidak selalu sesuai harapan publik, namun tetap merupakan perjalanan yang sedang berlangsung. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul hari ini, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kisah Nurai Istiqbal telah membuka diskusi yang jauh lebih luas tentang perubahan, tentang ekspektasi, dan tentang bagaimana media sosial seringkali mengubah perjalanan pribadi seseorang menjadi konsumsi publik yang terus diperdebatkan. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang seorang mantan bintang hiburan dewasa yang menjadi mualaf, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang proses perubahan seseorang yang masih terus berjalan hingga hari ini. You trusted me? I have a bad news for you. I am Muslim, but doesn't
automatically made me like a poor person. I'm sorry. I gotta eat. You know, my kids gotta eat. So, I'm sorry. Put your trust only in Allah. Yeah? Okay? You got it?